Selamat datang di podcast BPK Ngopi, ngobrol pintar bersama pegawai BPK. Pada kesempatan kali ini, kami kehadiran narasumber. Selamat datang Mas Noval, selamat datang Mas Danu, selamat datang Mas J dan Mas Beni, selamat datang. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview nih beberapa pemberitaan terkait manajemen ASN berakhlak dan implikasinya di lingkungan pekerjaan kita sehari-hari. Kali ini saya akan mengangkat BPK menjadi external auditor. Kenapa saya angkat ini? Karena pada pemberitaan ini memiliki nilai-nilai yang patut kita contoh nanti di dalamnya. Mari kita kupas di dalam. Silakan kita lihat cuplikannya BPK menjadi external auditor. BPK terpilih sebagai Wakil Ketua UN Panel of External Auditors untuk tahun 2022. BPK menjadi satu-satunya negara yang dalam sejarah di mana SI-nya memegang 2 jabatan strategis PBB di bidang audit. Setelah kita lihat tadi nih, apa sih keuntungan menjadi BPK jika menjadi external auditor PBB? Mungkin ada yang bisa menjawab? Oke, baik Mas, saya coba jawab ya. Apa sih keuntungan kita BPK menjadi auditor di PBB? Menurut saya keuntungan pertama itu dan paling utama salah satunya adalah BPK mendapat pengakuan dan kepercayaan di mata internasional bahwa BPK adalah terdapat juga orang-orang yang akuntabel gitu. Akuntabel dan kompeten di mana mereka dapat diberikan diemban tanggung jawab, memiliki integritas yang tinggi untuk menjadi auditor eksternal. Nah, di sini juga keuntungannya kita dituntut untuk memiliki nilai adaptif di mana kita harus berinovasi dan antusias menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi secara global, bukan secara nasional lagi. Kita dituntut lebih proaktif menjalankan tugas seperti itu kira-kira. Nah, yang saya ketahui nih, pada saat ini kan BPK menduduki 2 jabatan sekaligus nih di PBB. Betul. Bagaimana sih cara mendapatkan kemajuan yang sangat signifikan tersebut nih? Mas Noval mungkin bisa membantu. Siap. Oke. Ini memang salah satu anugerah ya buat teman-teman buat BPK dan negara kita ya, bahwa ternyata negara kita khususnya BPK dipercaya menjadi menduduki 2 jabatan sekaligus di PBB ya. Sebenarnya hal tersebut kan karena apa ya? Karena peran BPK sendiri sudah menanamkan ya untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan kualitas dari pelayanannya sehingga dipercaya menduduki jabatan tersebut. Bahwa kita tahu sendiri ya bahwa BPK sendiri juga bukan hanya di PBB. Kita turut aktif di lembaga-lembaga internasional lain seperti Intosai, Asosai, ASEANSai, dan lain-lainnya. Sehingga ini menunjukkan bahwa memang BPK sebagai pemeriksa sudah sangat dipercaya di dunia internasional. Mungkin itu dari saya. Yes. Mungkin ada yang mau menambahkan, Mas? Ya, mungkin saya mau menambahkan. Benar katanya Mas Novel tadi bahwa sebenarnya itu anugerah buat BPK. Jadi itu bisa digunakan buat gimana sih untuk kita bisa lebih majunya signifikan, karena anugerah tadi kita bisa tahu gimana sih kondisi perekonomian negara-negara lain, bagaimana cara audit case-nya, masalahnya seperti apa. Nah, itu adalah suatu peluang yang bisa kita pelajarin, yang nantinya ketika ada masalah tersebut terjadi di negara kita, otomatis kita sudah bisa punya pengalaman. Nah, itu akan mempermudah. Otomatis BPK kita selalu bagaimana sih caranya untuk memperbarui sesuatu, untuk bagaimana untuk menyikapi suatu permasalahan yang baru terus, itu kita selalu bisa gitu, kita selalu ready. Oke, dari sini berarti saya bisa ambil sedikit kesimpulan bahwa kita sebagai pegawai BPK itu kita harus punya core value dulu nih. Ketika kita dapat menerapkan core value ini, kita akan memiliki kontribusi yang cukup tinggi bagi instansi kita, yang bahkan bisa lebih tinggi lagi berimplikasi pada level dunia, seperti itu ya Mas ya? Ya, betul sekali Mas Galang. Oke, kita cukupkan untuk pemberitaan ini. Mari kita beralih ke pemberitaan selanjutnya, yaitu ASN yang meraih ASN Award. Mari kita lihat cuplikan video itu. 2 orang dosen FKUI, Prof. Rinawati dan Dr. Robert Sinto, baru saja terpilih sebagai The Future Leader pada Anugerah ASN 2021.
Anugerah ASN merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan bagi ASN yang telah berkontribusi nyata dan luar biasa bagi organisasi maupun masyarakat luas yang diadakan oleh Kementerian Pan-RB. Oke, setelah kita melihat cuplikan di atas, terus apa sih dasar, tujuan, dan dampaknya dari program ASN Award ini? Silakan, Mas. Izin jawab ya, Mas. Silakan, Mas Noval. Oke. Jadi gini ya, dasar dan tujuan dampak dari program ASN ini kan ASN Award ini kan kegiatan ini kan dalam rangka untuk ini ya, mengapresiasi ke teman-teman ASN yang sudah mengaplikasikan core values dari berakhlak teman-teman ASN nih. Khususnya teman-teman ASN juga banyak yang sudah melakukan dedikasi yang dalam bentuk nyata, bermanfaat untuk masyarakat. Jadi hal ini tentunya diharapkan dapat memicu ASN-ASN lainnya untuk tergerak hatinya melakukan perubahan. Karena kita kan sebagai ASN juga harus menjadi agent of change kan, terutama di tengah isu-isu bahwa ASN berita-berita negatif terhadap ASN. Maka dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari teman-teman ASN itu sendiri. Oke. Bagus sekali jawabannya dari Mas Noval. Terus nambahin juga, Mas. Benar ya, antara Mas Noval itu ya. Nah, selain itu juga ada dampak yang benar-benar sebenarnya ada positifnya juga ya. Dalam artian dengan adanya ASN Award ini secara langsung akan membuat ASN itu terpaksa untuk bagaimana cara dia meraih. Otomatis dia akan selalu mempelajari sesuatu yang baru, otomatis terjadi peningkatan kompetensi. Oke, terima kasih Mas Ben. Terus prestasi apa yang diberikan oleh ASN tersebut dan apa dampak yang diberikan kepada masyarakat? Oke, Mas Galang, saya coba menjawab ya. Nah, Prof. Rinawati itu meraih penghargaan ASN Inspiratif. Nah, sedangkan Dr. Robert itu mendapatkan penghargaan sebagai The Future Leader pada Anugerah ASN 2021 yang diselenggarakan oleh Kemenpan-RB nih, Mas. Nah, berbicara dampak untuk sesuatu yang atau prestasi yang sudah ditemukan oleh Prof. Rinawati sendiri, beliau itu telah menemukan alat bantu nafas yang bernama MixSafe untuk membantu bayi yang baru lahir. Kenapa Prof. Rinawati ini menemukan hal tersebut? Karena tingginya tingkat kematian bayi di Indonesia, Mas. Jadi diharapkan dengan adanya alat tersebut mampu untuk menurunkan tingkat kematian bayi di Indonesia. Nah, yang kedua, Dr. Robert itu sendiri, beliau menemukan metode sistem, di mana metode sistem ini mendeteksi infeksi berat pada pasien yang nantinya berguna juga bagi masyarakat dan dapat menurunkan tingkat kematian akibat infeksi berat. Seperti itu sih, Mas Galang, yang sudah dampak dari yang sudah dilakukan oleh Prof. Rinawati dan juga Dr. Robert. Isu ini tentang ASN ini saya dapat mengambil sedikit garis benang merah nih, bahwa ASN itu tuh memicu untuk pegawai ASN untuk tetap terus berinovasi, berdampak, sehingga pekerjaannya akan lebih efektif dan efisien, serta berdampak pada masyarakat. Betul sekali. Oke, kita cukupkan di sini, kita beralih ke Oke. berita selanjutnya, yaitu dengan judul Capai Target Pajak. Kita bisa lihat cuplikannya. DJP capai target 100% bahkan sebelum tutup tahun. Atas capaian ini, Menkyu mengucapkan terima kasih atas kerja keras dari jajaran DJP. Selain itu, ia juga mengajak seluruh jajaran mensyukuri hasil tersebut dan tetap menjaga serta melaksanakan penugasan secara profesional. Oke, setelah melihat cuplikan pemberitaan di atas, mengapa sih target pajak harus tercapai? Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Oke, mungkin saya bantu jawab ya, Mas. Mengapa sih target pajak itu harus tercapai? Nah, yang paling utama itu kenapa harus tercapai? Karena ya memang negara kita ini masih 70-80% itu devisa negara kita atau keuangan negara kita itu diperoleh dari pajak yang dipungut dari masyarakat gitu. Nah, dengan tercapainya target pajak ini, kita bisa lihat nih akuntabilitas pemerintah dalam bekerja gitu. Mereka bisa bertanggung jawab atas pelayanan publik di mana mereka dapat mensosialisasikan,
bahwa memberitahu masyarakat bahwa seberapa pentingnya pajak itu bagi kita. Selanjutnya nih, bagaimana hubungan pegawai pajak dengan wajib pajak itu sendiri? Silakan. Mungkin saya coba menjawab ya, teman-teman. Ini juga saya menjawab berdasarkan sependek pengetahuan saya kembali nih. Jadi hubungan pegawai pajak dengan para wajib pajak itu bukan haruslah sih, itu lebih ke ya memang ya yang diinginkan adalah keharmonisan, yaitu dengan menghargai setiap latar belakang orang, saling tolong menolong. Dalam hal ini juga pegawai pajak menyelesaikan tugas dan si wajib pajak itu juga harus jujur dalam melengkapi dokumen yang diperlukan. Nah, jadi ini harus ada feedback lah. Jadi wajib pajak menanyakan dan juga maksud saya pegawai pajak menanyakan dan juga si wajib pajak ini juga melapor dengan jujur serta melengkapi dokumen yang ada. Kemudian hubungan kedua belah pihak itu juga harus kolaboratif nih Mas, di mana wajib pajak juga harus terbuka untuk menghasilkan nilai tambah bagi negara itu sendiri. Kemudian pegawai pajak juga memberikan kesempatan nih kepada berbagai pihak untuk berkontribusi pada masyarakat luas dengan pemanfaatan sumber daya yang ada dan juga meningkatkan kesadaran pajak melalui adanya sosialisasi kepada wajib pajak secara kontinuitas sehingga terdapat kolaborasi antara pemerintah dan juga wajib pajak dengan kesamaan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Oke, mungkin di sini udah banyak sekali pembelajaran yang bisa kita petik dari pemberitaan di atas. Kami harapkan ASN dapat meningkatkan kapasitasnya sesuai dengan semboyannya, ASN berakhlak. Terima kasih kehadirannya di podcast BPK Ngopi kali ini, Mas Noval, Mas Jo, Mas Beni, Mas Danu. Terima kasih atas kehadirannya. See you di acara podcast BPK Ngopi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. See you. Izin pamit ya Mas Galang ya. Ya, silakan.